masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Didan Rosa. Ada yang dengan Ibu siapa? Ibu Ella. Ibu Ella ya. Terus nih ya. Usianya berapa tahun? Usianya 30 tahun. 30 tahun. Ini lagi hamil ya? Iya, ini hamil. Hamil ke berapa? Ini anak kedua, Bu. Anak kedua. Sebelumnya sudah pernah melahirkan? Sudah. Anaknya berarti usia berapa sekarang? Ini sekarang sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Cewek atau cowok, Bu? Cewek, Bu. Oh, cewek ya. Pernah keguguran sebelumnya? Alhamdulillah. Enggak ya. Biasanya kalau periksa hamil di mana? Di bidan. Di bidan. Ke dokter pernah? Iya, pernah. Pernah USG ya. Ini ada yang bisa saya bantu? Ini dulu kan saya anak pertama operasi ya, Bu ya. Kalau semisal anak kedua ini bisa normal nggak ya, Bu ya? Oh gitu ya. Jadi ibu ingin tanya kalau misalnya anak pertamanya dulu operasi, yang kedua ingin normal gitu ya. Ini tak jelaskan untuk konseling ya, konseling ibu, edukasi ibu tentang namanya VBAC. VBAC itu intinya tentang kepanjangannya itu vaginal birth after cesarean. Nah, artinya itu sendiri adalah proses melahirkan normal yang sebelumnya pernah operasi sesar gitu ya. Terus untuk keuntungannya dari VBAC itu sendiri, yang pertama bisa menurunkan resiko komplikasi operasi, terus meningkatkan bonding antara ibu dan bayinya, terus bisa pemulihannya lebih cepat. Jadi kan karena lahiran normal ya, jadi dengan operasi itu kan pasti beda ya. Jadi normal itu lebih cepat pemulihannya gitu. Terus untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan VBAC itu sendiri, yang pertama itu ada usianya ibu. Jadi usianya ibu itu kalau bisa tidak lebih dari 40 tahun gitu. Terus paritas atau sudah punya anak tidak lebih dari 2, kan ibu baru 1 ya, jadi masih bisa. Terus yang ketiga itu berat badan janinnya. Nah, kalau berat badan janin lebih dari 4 kilo kan pasti berat ya. Jadi karena sebelumnya sudah pernah ada luka operasi, kalau bisa jangan berat badannya melebihi dari 4 kilo. 3,5 aja sudah takutnya itu ya. Terus yang selanjutnya adalah jarak kehamilan dari yang sebelumnya. Jadi karena tadi kan ibu menjelaskan anak yang pertama usia 5 tahun ya, jadi masih bisa, karena di atas 3 tahun itu sudah bisa dilakukan VBAC itu sendiri. Terus indikasinya VBAC atau yang dibolehkan melakukan VBAC itu, yang pertama tulang panggulnya itu tidak sempit, Bu. Jadi ibu punya tulang panggulnya lebar, jadi untuk saat persalinan itu bisa ngelahirin bayi dengan normal. Lanjut yang kedua itu posisi janinnya, kalau posisi letak kepala itu normal ya, jadi bisa insya Allah. Terus yang selanjutnya itu belum pernah melakukan operasi berat, contohnya seperti pernah pengambilan tumor jinak di rahim gitu belum pernah ya, Bu ya. Nah itu kalau bisa, kalau itu kan bisa. Kalau misalnya sudah pernah operasi berat seperti itu, kemungkinan besar sulit ya. Terus yang selanjutnya belum pernah mengalami robek pada rahimnya ibu. Terus garis sayatan waktu operasi sebelumnya itu letaknya di bagian bawah, terus bentuknya melintang, itu boleh, nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya kontraindikasi VBAC itu sendiri yang nggak boleh itu berat badan bayi melebihi dari 4 kilo. Terus ibunya juga berat badannya besar atau obesitas. Terus usianya ibu 40 tahun lebih itu kan itu pasti akan berat, karena ibu-ibu yang usia tua itu untuk ngedemnya itu pasti akan sulit. Jadi takutnya di tengah jalan malah nggak jadi gitu ya. Terus usia kehamilannya juga tidak boleh lebih dari 40 minggu gitu. Terus yang selanjutnya untuk kontraindikasi relatifnya, jadi kalau bisa nggak lebih dari riwayat SC 2 kali. Jadi cukup riwayat SC 1 kali. Kalau riwayat SC lebih dari 2 kali atau 2 kali itu juga nggak bisa dilakukan VBAC gitu ya. Terus resikonya nih Bu, pasti kan ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, resikonya dari melakukan VBAC itu sendiri bisa terjadi robekan pada rahim kalau semisal resikonya misalkan bayinya terlalu besar atau ngedemnya juga nggak bagus gitu, bisa jadi robekan pada rahim. Histerektomi itu pengambilan rahim, jadi karena gawatnya tadi seperti rahimnya robek, jadi memang harus dilakukan tindakan namanya histerektomi, jadi harus dioperasi dan diambil rahimnya gitu ya. Terus untuk persiapan dari biasanya VBAC itu sendiri, yang pertama itu ada
ibu kan sudah ingin memutuskan melakukan PPAC ya, atau lahiran secara normal ya. Terus ibu rencana nih untuk persalinannya gimana, dengan siapa penolongnya ingin. Nah, ini untuk persiapan PPAC nih ada beberapa. Yang pertama, tadi ibu kan sudah memutuskan ingin lahiran normal ya, yang sebelumnya pernah operasi sesar. Terus yang kedua, rencana ingin bersalin di mana, Bu? Bersalinnya rencana insya Allah di rumah sakit, Di rumah sakit dengan dokter yang biasa periksa. Yang biasa periksa ya, bisa periksa di dokter siapa? Dokter Irmita. Dokter Renita. Terus untuk nanti pendamping bersalinnya sama keluarga atau sama Sama suami. sama suami. Terus nanti juga jangan lupa disiapkan untuk dari keluarga atau suami yang punya golongan darah sama-sama kayak gimana. Takut nanti kalau misal ada kejadian yang tidak diinginkan, jadi kan ada transfusi darah atau apa, donor darah gitu ya. Terus yang selanjutnya untuk alat transportasi ini saat bersalin nanti akan naik apa? Kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Terus nanti biayanya biasanya pakai apa? Alhamdulillah udah punya BPJS. Dengan BPJS ya, jadi yang kita pakai BPJS ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Tidak ada. cuma cukup jelas. Cukup ya. Ini saya tanya kembali ya, Bu, ya, mengenai yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk VBAC itu sendiri apa tadi? Proses melahirkan yang sebelumnya itu udah pernah operasi sesar. Kiranya ibu sudah mengerti ya. Nanti kalau misal sudah ada tanda-tanda persalinan, jangan bisa didampingi oleh suami dengan menggunakan mobil atau kendaraan pribadi langsung ke rumah sakit yang dituju. Gitu ya, Bu, ya. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama.